Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Husnul Khatimah selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Siti Haliatul Aulia. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari Ibu, yaitu keterampilan menyimak dan kesantunan berbahasa. Keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak dapat dikatakan sebagai keterampilan sentral dari keterampilan bahasa yang lainnya, yaitu membaca, menulis, dan berbicara. Menjadi penyimak yang baik akan membuat seseorang itu menjadi pembaca yang baik, pembicara yang baik, atau penulis yang baik. Menyimak adalah sebuah kegiatan pikiran. Jadi, yang namanya kegiatan pikiran bukan hanya melihat saja atau mendengar saja, akan tetapi ada proses pikiran dan menganalisis. Analisis ini dapat dilihat dari simbol, pernyataan, dan situasi tersebut. Proses menyimak itu ada 5: mendengar, memahami, menginterpretasi, menilai, dan menanggapi. Yang pertama ialah mendengar. Kata kunci mendengar ini ialah berfokus pada satu suara. 2. Memahami. Kata kuncinya ialah mengartikan setiap kata yang telah didengar atau yang telah disimak. 3. Menginterpretasi. Kata kuncinya ialah memberikan makna pada setiap kalimat. Makna berkaitan segala hal yang melatar belakangi. Berarti makna ini sangatlah dalam daripada arti atau mengartikan. 4. Menilai. Menilai ini ialah mengevaluasi atau menyimpulkan pendapat orang yang telah kita simak, baik itu keunggulan atau kelemahannya, kelebihan atau kekurangannya. 5. Menanggapi. Menanggapi atau merespon. Ini bisa dengan sebuah tindakan. Jadi, yang namanya menyimak itu adalah hal penting yang harus dipahami. Kenapa? Karena jika kita salah pemahaman, maka akan salah juga tindakan yang kita berikan. Selanjutnya ialah kesantunan berbahasa. Santunan ialah etika atau perilaku kita sehari-hari. Sedangkan berbahasa ialah itu tentu saja berkaitan dengan berkomunikasi. Jadi kesantunan berbahasa ini ialah etika dalam berkomunikasi. Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, contohnya berkomunikasi dengan orang tua, dengan guru, dengan teman, dan selainnya. Ada 2 aspek penting dalam mengukur apakah bahasa itu dapat dikatakan santun atau tidak santun. Jadi, yang pertama ialah ditinjau dari segi linguistiknya, dan yang kedua ditinjau dari segi pragmatiknya. Linguistik sangatlah cenderung kepada kata atau kalimat yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam linguistik ini akan dikhususkan lagi kalimat yang mengandung imperatif atau kalimat perintah. Mengapa harus kalimat perintah? Karena kalimat perintah cenderung sekali menjadikan kalimat itu tidak santun. Santunan linguistik dalam imperatif itu mencakup 4 hal, yaitu yang pertama ada panjang pendek tuturan, kedua urutan tuturan, ketiga intonasi dan isyarat-isyarat genestik, dan keempat ialah penanda kesantunan. Yang pertama, semakin panjang tuturan kalimat yang kita berikan, maka semakin santun tuturan tersebut. Dan sebaliknya, jika semakin pendek tuturan yang kita berikan, maka semakin tidak santun. Kemudian alasan dulu yang kita kemukakan, setelah itu baru kalimat perintah. Selanjutnya, intonasi yang kita panjangkan itu akan mengakibatkan ketidaksantunan ketimbang kalimat yang kita panjangkan. Akhir ialah penanda kesantunan.
penanda kesantunan ini ada 3 kata, yaitu tolong, mohon, dan silahkan. Kemudian dari segi pragmatiknya, pragmatik ini ialah makna yang terkandung di dalam kata atau arti yang bersangkutan. Jadi, makna ini berkaitan dengan konteks. Apa itu konteks? Konteks ini segala sesuatu yang melatar belakangi teks. Dalam tinjauan pragmatik, tidak diwujudkan dalam kalimat imperatif, akan tetapi diwujudkan dalam kalimat non-imperatif. Kalimat non-imperatif ini tujuan penuturnya ialah memerintah akan tetapi tidak dituturkan. Dengan kata lain itu ialah memerintah secara tidak langsung. Pertama itu ada kesantunan pragmatik imperatif dalam tuturan deklaratif. Contohnya, karya tulis ilmiah ini perlu bantuan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini adalah sebuah perintah yang secara tidak langsung, karena di dalam kalimat itu menggunakan kalimat pernyataan. 2. Kesantunan pragmatik imperatif dalam tuturan interrogatif. Contohnya, apakah kipas angin ini berfungsi? Nah, dari kalimat ini adalah kalimat perintah, akan tetapi menggunakan kalimat pertanyaan. Santunan berbahasa ini tidak bisa lepas dengan prinsip-prinsip kesantunan. Dalam prinsip kesantunan, ada yang namanya itu maksim-maksim kesantunan. Pada maksim-maksim tersebut, ada yang namanya itu maksim kearifan, maksim kerendahan hati, maksim kesepakatan, maksim pujian, dan lain sebagainya. Inti dari semua itu, dalam bertutur sebisa mungkin buatlah keuntungan orang lain sebanyak mungkin dan buatlah kerugian diri sendiri sebanyak mungkin. Ini adalah contoh dari maksim kearifan. Sedangkan maksim pujian itu bagaimana caranya agar isi tuturan kita itu mengandung makna pujian atau memuji orang lain. Akan tetapi jika si pujian kita itu mengandung makna dusta atau bohong, itu tidak termasuk maksim pujian. Selanjutnya, ada beberapa faktor-faktor penyebab ketidaksantunan berbahasa. Faktor-faktor tersebut ialah: pertama, kritikan secara langsung dengan kata kasar. 2. Dorongan emosi penutur. 3. Protektif terhadap pendapat. Dan yang terakhir ialah menuduh orang lain dan memojokkan lawan bicara. Faktor-faktor tersebut memang mengandung makna ketidaksantunan. Contohnya, yang pertama itu adalah mengkritik. Mengkritik saja itu sudah menyakitkan hati, apalagi mengkritik dengan kata-kata kasar. Baiklah, cukup di sini dulu penjelasan dari saya. Salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.